Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 yang beranggotakan Abian Ferdiansyah dengan NIM 051, Janila Pinta dengan NIM 052, Nadia Amira Dias dengan NIM 061, Ali Mutia Salsabila dengan NIM 068, dan Rizky Azhari Aziz dengan NIM 074. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil analisis perencanaan komunikasi pada desain poster mata kuliah komunikasi visual. Berikut adalah hasil poster kelompok kami dengan judul 4 Budaya dari Indonesia. Selanjutnya di sini ada analisis halayak. Yang pertama ada segi geografis. Jika dilihat dari segi geografis, kenapa Indonesia memiliki begitu banyak kebudayaan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Di antaranya, yang pertama letak geografis. Untuk dari negara Indonesia berupa negara kepulauan, berdampak terhadap lahirnya berbagai suku, ras, dan juga kebudayaan. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah dan pesisir pantai akan memiliki perbedaan perilaku dan kebiasaan, serta mata pencaharian yang juga akan berbeda. Jika yang tinggal di pesisir pantai sudah pasti akan bermata pencaharian sebagai nelayan, dan yang tinggal di dataran rendah mayoritas akan bermata pencaharian sebagai petani. Contoh lainnya misalkan, bentuk rumah dari kedua daerah tersebut sudah pasti akan berbeda. Masyarakat pesisir pantai akan lebih sederhana, terbuat dari kayu dan kebanyakan berbentuk panggung karena dibangun di atas air. Berbanding terbalik dengan mayoritas dataran rendah yang berbentuk rumahnya akan terbuat dari tembok dan beton layaknya seperti rumah pada umumnya. Segi demografis, suku Jawa yaitu besar 41% dari total populasi dan suku Sunda 15% dari total populasi. Kedua suku ini berasal dari pulau yang sama yaitu Pulau Jawa. Pulau dengan intensitas penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sekitar 60% dari total seluruh populasi di Indonesia. Jika digabung dengan Pulau Sumatera akan menjadi sekitar 80% dan itu sudah lebih dari setengah populasi di Indonesia. Ini menjadi indikasi bahwa kepadatan populasi dan juga konsentrasi itu terjadi di bagian Indonesia Barat. Dan sisa pulau yang tidak disebut itu memiliki intensitas penduduk yang lenggang dan itu menjadi permasalahan di Indonesia dalam sektor demografi. Oleh karena itu, banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia menyebabkan lahirnya moto yang menjadi landasan kita untuk selalu bersikap toleransi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna berbeda-beda tapi satu jiwa. Dari ikrar itu kita belajar bahwa berbeda itu tidak selalu buruk, tetapi akan menjadi sebuah kekuatan. Jika perbedaan itu kita satukan dengan toleransi dan rasa saling menghargai satu sama lain. Dilanjut oleh Sasa. Selanjutnya adalah dari segi psikologi. Jika dilihat dari segi psikologi, sebagai dampak dari melimpahnya kebudayaan di Indonesia akan memiliki dampak dari kedua belah sisi, yaitu negatif dan juga positif. Yang pertama adalah dampak negatif, munculnya sikap etnosentrisme sebagai akibat dari keberagaman budaya di Indonesia yang berakibat pada psikologi suku yang menganggap mereka lah yang paling benar dan mereka lah yang paling besar, sedangkan suku lain itu salah. Yang kedua adalah rasisme. Sebagai kelanjutan dari sikap etnosentrisme, korban dari rasisme akan mengalami trauma yang mendalam dan merasa bahwa dirinya dan kebudayaannya itu tidak layak dan tidak diakui oleh mayoritas suku lain. Dampak positifnya adalah timbulnya rasa toleransi karena kesadaran dari dalam diri masyarakat yang mulai menghargai keragaman budaya serta kekayaan di Indonesia. Hal ini akan semakin memperkokoh kesatuan dan juga persatuan yang akan dikala semua perbedaan yang ada. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang tujuan komunikasi. Yang pertama, tujuannya itu adalah menambah wawasan tentang budaya. Jadi, kami sudah melakukan analisis dan riset tentang budaya di Indonesia yang cukup unik. Kemudian kami mengumpulkan kelima budaya yang menurut kami unik dan belum banyak diketahui oleh masyarakat. Kami menyadari masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui tentang budaya-budaya ini, atau hanya sekedar mengetahui namanya saja. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membuat infografis ini agar tradisi budaya yang unik dan langka ini lebih dikenali oleh masyarakat Indonesia. Tentunya bukan hanya sekedar diketahui namanya, tapi juga dikenal dan dipahami maknanya apa. Kami juga membuat infografis ini supaya kedepannya akan bisa berguna bagi generasi penerus bangsa, supaya mereka tetap mengetahui budaya-budaya di Indonesia yang beraneka ragam dan unik.
Dan di kemudian hari, mereka tidak akan lupa dengan budaya-budaya yang beraneka ragam dari berbagai daerah ini. Lalu tujuan yang kedua, ada memperkenalkan budaya lokal Indonesia. Jadi setelah kami memperkenalkannya pada masyarakat lokal, kami juga ingin orang asing mengetahui tentang budaya kami melalui infografis yang kami buat ini. Dan yang ketiga, ada mengubah pola pikir. Budaya dan tradisi Indonesia saat ini sudah kurang diminati sebenarnya oleh masyarakat dan remaja di Indonesia. Banyak yang menganggap bahwa budaya dan tradisi di Indonesia ini tidak semenarik milik negara lain. Tapi dengan dibuatnya poster infografis kami ini, kami berusaha membuat sebagus mungkin dan se-eye-catching mungkin agar masyarakat Indonesia ini, khususnya para remaja ya, mulai merubah pemikiran mereka tentang budaya di Indonesia. Tujuan komunikasi kami dalam pembuatan poster ini adalah untuk merubah pemikiran masyarakat lokal bahwa budaya dan tradisi di Indonesia itu justru sangat beragam, unik, dan berbeda dari tradisi negara lain. Dilanjut. Selanjutnya ada menetapkan saluran. Berdasarkan hasil analisis kami, poster yang telah kami buat ini termasuk ke dalam kategori bermedia, bukan kategori langsung atau tatap muka. Jadi salah satu alternatif pilihan untuk menyajikan informasi yang kita buat dapat dilakukan dengan menggunakan media poster. Dalam poster yang telah kami buat, pesan yang berusaha kami sampaikan adalah tentang memperkenalkan budaya-budaya yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Salah satu alasan yang dapat kita gunakan untuk memberikan informasi menggunakan poster adalah pesan yang ingin disampaikan dapat lebih mudah diterima dan dimengerti oleh banyak orang. Beberapa kelebihan dalam menyampaikan informasi menggunakan media poster diantaranya, pesan yang ingin disampaikan dapat menjangkau khalayak yang luas dan dapat dilihat oleh banyak orang. Dapat merangkum informasi yang ingin kita sampaikan dengan lebih singkat yang tersusun dalam satu lembar, dapat menggunakan infografis di dalamnya untuk menarik perhatian individu yang melihatnya, dapat menumbuhkan kepedulian terhadap isu yang sedang dibahas, dan cenderung mudah dibuat sehingga lebih cepat dan efisien untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu merancang isi pesan dari poster tersebut. Pesan yang kami ingin sampaikan dalam poster tersebut adalah untuk memperkenalkan beragam budaya dan tradisi yang ada di Indonesia kepada masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan, pesan yang ingin kami sampaikan dari poster tersebut juga untuk pengetahuan bagi masyarakat bahwa Indonesia kaya akan budaya dan tradisi yang unik. Dalam poster ini, kami juga ingin memberitahukan bahwa tradisi-tradisi yang ada di Indonesia dari berbagai daerah memiliki maksud dan juga tujuan tersendiri. Di poster ini kami memilih 4 ragam tradisi, yaitu ritual manene, bakau adat, ngaben, dan juga potong jari. Tujuan dari pemilihan 4 tradisi tersebut berdasarkan dari hasil diskusi kami adalah karena kami ingin masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui tradisi tersebut menjadi tahu dan merasakan ketertarikan terhadap keunikan tradisi tersebut. Sehingga adanya rasa ingin tahu yang lebih dan mencari tahu lebih banyak lagi secara mandiri. Kami ingin pesan yang kami sampaikan dalam poster ini mampu menumbuhkan rasa ketertarikan masyarakat terhadap budaya dan tradisi di Indonesia dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat betapa uniknya Indonesia sehingga ada rasa ingin untuk menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi-tradisi tersebut. Selanjutnya yaitu struktur pesan. Untuk struktur pesan sendiri yang terdapat dalam poster ini kami menggunakan struktur spasial, di mana struktur spasial itu pesan disusun berdasarkan tempat atau penempatan masing-masing. Nah, pada poster kami ini diawali dengan pengenalan budaya pertama hingga terakhir yang telah kami pilih sebelumnya. Tradisi-tradisi yang ada di poster tersebut diurutkan di penempatan masing-masing, jadi tidak digabungkan di satu paragraf saja, dan poster dibagi menjadi beberapa penempatan dan bagian agar setiap budaya memiliki penempatan masing-masing, sehingga tidak akan bercampur informasi dengan pesan budaya yang atau tradisi lainnya yang terdapat dalam poster tersebut. Untuk format pesan, di sini kami menggunakan warna merah dan putih dalam poster tersebut yang melambangkan Indonesia, karena merah putih merupakan perpaduan warna bendera bangsa Indonesia. Selain itu, warna merah pada poster juga melambangkan bahwa budaya dan tradisi di Indonesia itu berani karena terdapat beberapa tradisi yang cukup ekstrim. Begitu juga dengan warna putih. Selain melambangkan bendera Indonesia, warna putih pada poster ini juga melambangkan bahwa budaya dan tradisi yang ada di Indonesia itu suci dan sakral, sehingga tidak sembarangan
tidak bisa sembarangan dipermain-mainkan. Pada background didominasi oleh perpaduan warna merah, putih, serta terdapat juga batik dan peta Indonesia di background pada poster tersebut. Semua perpaduan elemen pada background tersebut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki beragam budaya dan tradisi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan juga keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia sudah diakui oleh kancah internasional. Pada bagian bawah poster terdapat beberapa ilustrasi seperti candi, Monas, dan lain-lain yang menggambarkan bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki kekhasan dan juga keunikan budaya masing-masing. Nah, untuk sumber pesan dan informasi yang terdapat dalam poster ini ada dari beberapa situs website seperti Wikipedia dan kemenparekraf.go.id, dan juga dari laman Wego Travel. Baik, sekian presentasi poster hasil karya kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.